Pak Jokowi, tirulah Turki dalam menangani virus corona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Turki dalam menangani virus corona, layak ditiru Indonesia. Ada catatan menarik dari pengamat politik, Tengku Zulkifli Usman. Kita simak ya. Apakah virus corona di Turki angkanya kecil? Tidak. Di sana, angkanya lumayan besar. Kenapa angka coronavirus terus naik di Turki? Bahkan angkanya sudah mencapai di atas 10.000 dan angka kematian 216 orang. Jawabannya, karena pemerintah Turki terus melakukan tes COVID-19 kepada rakyatnya. Saat ini, rakyat Turki yang sudah dites mencapai 25% dari total jumlah penduduk, yang berjumlah 81 juta jiwa. Laporan dari Kementerian Kesehatan Turki. Semakin banyak yang dites, maka akan berpeluang angka semakin naik. Semakin mudah juga untuk mengatasinya, karena ketahuan terinfeksi sejak dini. Beda dengan banyak negara yang sampai saat ini belum terbuka dan sigap dalam melakukan tes kepada rakyat secara masif. Jerman, Spanyol, Amerika, India, Belanda, Inggris, bahkan Indonesia. Angka tes COVID yang dilakukan masih sangat minim. Indonesia sendiri masih di bawah 5%. Jadi wajar, belum banyak yang ketahuan. Resiko kematian juga akan sangat tinggi kalau tes aja belum, tahu-tahu ketahuan positif dan telat penanganan. Spanyol contohnya, angka kematian di sana terus meningkat. Sampai hari ini ada 100.000 kasus COVID-19 di sana. Dan 9.000 orang yang meninggal. Jangan tanya lagi Italia, Iran, Inggris, Amerika. Di Amerika sendiri sudah 4.000 orang meninggal dunia. 10% dari total angka positif corona di dunia. Inilah mengapa walaupun angka terinfeksi COVID-19 di Turki termasuk tinggi, tapi angka kematian sangat rendah. 13.000 kasus dan yang meninggal 216. NATO juga mengapresiasi bantuan Turki untuk Spanyol dan Italia yang sudah tiba. Kabarnya, para ilmuwan Turki juga sedang bekerja keras untuk menemukan obat coronavirus maksimal 6 bulan. Presiden Indonesia juga sudah menghubungi Presiden Erdogan untuk berdiskusi soal ini. Dan sangat terbuka peluang Turki untuk membantu Indonesia menghadapi COVID-19 di masa yang akan datang. Kalau nanti Turki benar-benar ikut membantu Indonesia, kita wajib memberikan special welcome dan rasa terima kasih untuk Turki atas kebaikannya kepada rakyat Indonesia. Dengan kondisi banyaknya korban di Turki, tapi kenapa rakyatnya nggak panik dan stres? Kenapa di sana nggak gaduh dan nggak paranoid? Karena protokol penanganan COVID-19 dilaksanakan dengan baik dan benar. Turki termasuk negara dengan tingkat penanganan COVID-19 yang baik. Jauh lebih beruntung daripada negara-negara lain di Eropa. Jerman, Italia, Spanyol berdampak sangat parah. Turki punya banyak orang yang terinfeksi virus corona. Tapi penanganan pemerintahannya bagus. Ditambah dengan rakyatnya yang patuh dan disiplin. Angka kesembuhan pasien corona di Turki juga lebih tinggi dibandingkan angka kematian. Beda dengan banyak negara, termasuk di Indonesia. Bahkan WHO menyebut Turki salah satu negara dengan cara penanganan COVID-19 yang baik dan benar. Presiden Erdogan juga menyebut coronavirus di Turki akan bisa diselesaikan 2 atau 3 pekan ke depan. Seorang presiden ngomongnya memang harus jelas begini. Turki juga merupakan negara yang sama sekali nggak minta bantuan keuangan dari lembaga dunia untuk penanganannya. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh IMF. Bukan hanya mampu mengurus COVID-19 dalam negeri, Turki juga telah mengirim 1 kapal logistik bantuan ke Italia untuk perlengkapan pencegahan corona. Tenaga medis. Dan Turki pun mengirim bantuan untuk Spanyol sebanyak 1 pesawat logistik untuk penanganan coronavirus. Rakyat akan tenang kalau pemerintah melakukan tindakan yang benar. Karena soal ini bukan soal berapa korban, tapi bagaimana langkah pemegang kebijakan menangani hal ini. Rakyat tidak akan gaduh kalau pemerintah tahu apa yang harus dilakukan. Data-data terkait corona ini juga lengkap, transparan, dan jalan yang ditempuh sudah benar, sehingga semuanya bisa diukur. Dalam hal keuangan, Turki juga tidak mengalami kesulitan sama sekali saat mengurus COVID-19. Jadi, di sana tidak ada kegaduhan soal bayar kredit, listrik, air, cicilan. Yang pasti, pemerintah nggak buka rekening donasi meminta rakyatnya menyumbang. Karena sejak awal pemerintahannya sudah menggelontorkan ribuan triliun untuk menghadapi ini. Jadi rakyatnya tenang dan terkendali. Perekonomian Turki sebenarnya ikut berdampak.
akibat corona ini, terutama di sektor pariwisata, sama seperti yang dialami oleh banyak negara lain di dunia. Tapi tabungan Turki juga masih aman. Cadangan uang mereka juga masih dibilang cukup dan memadai. Ditambah dengan pondasi ekonomi mereka yang kokoh, nggak mudah goyah. Infonya, ekonomi di sana juga tidak goyah akibat ini. Bahkan, perbankan Turki baru saja mencetak keuntungan 2 miliar dolar dalam 2 bulan ini. Turki sudah punya alat diagnostik produksi sendiri, yang hasilnya nggak perlu lama-lama berhari-hari. Cukup 1-2 jam, hasil tes corona keluar. Tenaga medis, peralatan medis, serta ratusan mobil ambulan dan helikopter ambulans ready. Masih ingat? Turki mengirim obat-obatan peralatan medis ke Cina. 2 atau 3 tahun yang lalu, negara ini sudah mempunyai beberapa rumah sakit milik pemerintah di beberapa kota yang luasnya sebesar kecamatan. Luas banget. Difasilitasi ribuan kamar inap, ratusan kamar operasi, peralatan kedokteran modern yang canggih, dan yang paling utama, gratis. Sejak hari pertama diumumkan kasus corona, seluruh sekolah, kampus, transportasi, MRT, bis, angkot, mal, fasilitas umum, restoran, taman, semuanya dibersihkan dan disemprot disinfektan. Seluruh karyawan di perbatasan dilengkapi pakaian pengaman khusus. Barang dan gerbang bea cukai yang masuk diberi disinfektan, menggenjot produksi dalam negeri sehingga juga tidak tergantung barang impor. Menyiapkan agar seluruh rumah sakit siap menjadi rujukan pasien virus corona. Membangun rumah sakit lapangan di perbatasan-perbatasan. Mengancam hukuman bagi penjual kebutuhan dasar dan kesehatan yang menaikkan harga secara drastis dari situasi ini. Rapat presiden bersama para petinggi menterinya juga sudah dilakukan. Dan ini adalah hasil rapat yang diumumkan secara transparan oleh juru bicara kepresidenan. Pemerintah Turki menyiapkan dana sebesar 257,7 triliun rupiah untuk melindungi rakyat dalam menghadapi pandemi ini. Dana sebesar ini diuraikan secara transparan akan dipergunakan untuk apa. Dan berikut rincian alokasi dana sebesar itu juga dipaparkan dengan jelas. Pemerintah akan menanggung dan membayar SGK, kalau di kita BPJS ya, semua warga Turki sampai bulan Juni. Pajak transportasi umum dan pribadi meliputi MRT, bis besar, bis kecil, dan sebagainya diturunkan dari 18% menjadi hanya 1%. Uang pensiun dinaikkan. Minimal uang pensiun warga Turki itu 3,6 juta. Nggak ada yang di bawah itu. Para pedagang dan pengusaha yang terhambat usahanya akibat pandemi ini dan memiliki hutang ke bank atau pinjaman resmi lainnya sampai 3 bulan ke depan, tagihannya akan dibayarkan oleh pemerintah. Tentu dengan catatan akan diganti setelah pandemi ini mereda. Dalam diksi berita lain disebut bahwa kredit para pedagang atau pengusaha ke bank atau pinjaman resmi tidak akan ditagih sampai 3 bulan ke depan. Pemerintah menyediakan disinfektan, alkohol, hand sanitizer, dan masker dalam jumlah besar. Semua tempat umum seperti sekolah negeri dan swasta, masjid, gereja, sekolah tahfidz, taman bermain anak-anak, taman piknik, jalanan umum, transportasi umum, dan restoran-restoran juga disemproti disinfektan secara gratis. Bagi warga Turki yang berusia 65 tahun ke atas, gratis mendapatkan tas berisi sekotak masker dan hand sanitizer. Dan diantar oleh petugas pemerintah ke alamatnya. Petugas medis mendapat tambahan gaji dan fasilitas berupa sarapan, makan siang, dan makan malam yang dipastikan lebih memiliki muatan gizi dan vitamin. Untuk warga Turki yang pensiun, saat tanggal gajian tiba, petugas bank akan datang mengantar uang gaji tersebut ke rumahnya langsung. Keren. Semua mobil akan dikerahkan untuk menghantar masker dan sanitizer ke rumah para lansia itu. Itu hasil rapat presiden dan jajaran menterinya. Hasilnya diumumkan secara terbuka. Dan rakyat Turki menyambutnya dengan takbir dan air mata. Presiden Erdogan telah berjanji untuk menyumbangkan 7 bulan gajinya untuk kampanye bantuan COVID-19. Pemimpin Turki itu membuat pengumuman di Senin 30 Maret lalu dan mendorong politisi, warga negara, dan pengusaha lainnya untuk mengikuti jejaknya. Setelah pertemuannya dengan para pejabat untuk membahas pandemi ini, saya meluncurkan kampanye secara pribadi dengan menyumbangkan gaji 7 bulan saya. Begitu katanya. Kampanye solidaritas nasionalnya juga telah mengumpulkan 5,2 juta lira Turki.
atau kurang lebih setara dengan 791 ribu dolar Amerika. Sumbangan dari para anggota kabinet dan anggota parlemen. Kita gimana ya? Masya Allah, tabarakallah. Kita harus belajar dari Turki. Bagaimana Turki menghadapi corona. Cepat, tanggap, dan peduli luar biasa.